Oke, Great Minders, sekarang kita akan bahas waktu di mana kita memutuskan untuk ambil break masing-masing ya. Iya. Gitu. Jadi Mika ngapain, gue ngapain, Mika ngapain selama break itu. Mikanya dulu, Mat. Ruben. Oh iya, Ruben. Ada sendiri dilupain. Terlalu kembar Forgot dulu. your name. Iya, cuma Overtunes tuh kemarin kurang lebih break selama 2 tahun. Dan emang selama 2 tahun kebelakang banyak banget yang kita lakuin tidak sebagai Overtunes gitu ya. So, Ruben dulu kali yang... Nggak, malah gue rasa dulu nih, karena Mika waktu itu rilis album solo ya. Oh iya, Keren jadi banget, jadi dia sesuai rilis timeline gitu. EP dulu atau single dulu? Ya udah. Single kayaknya ya. Kalau sesuai timeline, iya sih kayaknya yang paling duluan beraktivitas sendiri kayaknya aku. Karena dulu tuh aku lagi ada di dalam fase dimana aku ngerasa butuh banget ketemu orang yang lagi ada di fase yang cepet gitu dalam hidupnya gitu. Orang yang ambisius, orang yang kreatif banget. Orang-orang yang bisa narik aku untuk sama-sama ikut kreatif gitu. Dan dari situ untung ketemu orang yang bener, jadi aku bisa bikin album solo pertama dan juga bikin 1 EP setelahnya. Terus juga pertama kali bikin konser sendiri kayak secara independen dengan tim yang baru. Dan dari situ kalau buat aku seneng banget sih karena rasanya fulfilled banget gitu apa yang aku cari. Aku pingin banget ketemu orang yang kreatif, orang yang sama-sama ambisius, dan di dalam project ini aku ketemu semuanya gitu. Yang buat aku ngerasa itu berperan penting banget sih dalam karakter aku sekarang dan fase aku sekarang ini di The Overtunes. Nah, awal tahun itu tuh emang, maksudnya biasanya kita selalu main kolaborator kan, tapi pada saat itu kayaknya kalaupun disuruh main musik gue nggak akan bisa berkontribusi apa-apa sih. Karena emang lagi sangat, kayaknya apa hidupnya, lagi quite all over the place lah rasanya. Banyak bingung soal banyak hal kali, bahkan pekerjaan pun waktu itu juga lagi masih lah agak periode-periode yang kayak kurang yakin mau jadi terus menjadi musisi. Mungkin gue lagi ngalamin yang kalau orang lagi typical quarter life crisis kan dibilang gitu. Dan legit dulu gue kira gue termasuk orang-orang yang imun terhadap hal-hal itu gitu. Kayaknya gue orangnya inilah nggak terlalu main cukup serius dalam hidup gitu. Jadi kayaknya nggak akan kena hal-hal yang Semakin lu deny semakin ini kan sebenarnya. hal-hal yang klise gini lah, kayaknya enggak lah gitu. Tapi ternyata parah banget dan gue nggak bener-bener kayak nggak bisa keluar gitu loh at the time rasanya. Iya. Malah jadi pandemi tuh gue ngerasa sekarang kacaunya ya, agak ironic way, agak bersyukur juga ada pandemi yang bikin harus stop dan gue jadi bisa benar-benar mikir seakan-akan dari kertas kosong gitu lah, hidup gue nih mau diapain. Dan Ya kalau gue mungkin apart from banyak spend time sama misalnya sama mama sama Andrew atau apa gitu kali ya, belajar soal belajar Photoshop dan lain-lain gitu, skill-skill baru. Ya seperti yang tadi Ruben bilang juga off camera, dia bilang kayak lu soul searching kan Mat gitu katanya. Jadi memang bener sih kayak 2 tahun terakhir ini kayak gue mungkin lebih banyak kayak self reflect ke belakang gitu, dan ke belakangnya itu bukan yang kayak 2-3 tahun ke belakang gitu, gue kayak bener-bener self reflect dari gue dari kecil gitu. Gue sampai kayak nanya kenapa gue jadi orangnya kayak gini gitu, pas kecilnya kayak gini gitu. Kayak sebenarnya dibilang krisis banget sih gitu sebenarnya, kayak bener-bener kayak wah gila gitu. Apa yang beda ya sama gue pas kecil gitu. Rasanya ada yang beda gitu. Gitu kan, terus kayak jadi ya nyari aja gitu kayak apa yang bikin gue senang pas gue kecil, gue coba kulik lagi gitu. Itu sampai ke tahap dimana gue bener-bener apa ya kayak mempertanyakan kenapa gue suka tim bola ini, kenapa gue beli mainan ini lagi gitu, bahkan sampai segitunya gitu. Pingin kayak mencoba menggali lagi gitu. Selama pandemi itu juga gue berani pertama kali mungkinnya dalam seumur hidup itu untuk kayak ngebuka diri sama orang yang di luar keluarga gitu. Jadi kayak benar-benar kayak coba ngobrol, sharing dan lain-lain gitu. Dan ya lucunya di tengah-tengah pandemi gini banyak orang yang punya concern yang sama, punya pemikiran yang kayak struggle yang sama gitu. Jadi
kita bisa saling sharing, bertukar pikiran, dan bisa saling mendukung satu sama lain lah gitu. Jadi sebenarnya itu udah jelas lah, kita sebenarnya emang ada pingin berkarya lagi barengan gitu, tapi memang butuh break gitu loh, emang butuh break aja gitu kan. Ya mungkin selama ini kita juga agak bingung gitu mencari identitasnya kita gitu kan, sebagai band gitu apa gitu. Ya ternyata ya break ini akhirnya menjelaskan itu semua gitu ya. Emang Mengurangi kebiasaan menunda kali ya, terutama ya, mimpi-mimpi gitu, misalnya punya mimpi apa, pingin lakuin apa tuh, setidaknya mencobanya tuh jangan ditunda gitu kali ya kalau sekarang mikirnya, karena waktu nggak cepet banget juga kali ya. cepet. Sebagai kakak beradik, sebetulnya tuh kita saling tahu bagaimana kita care terhadap masing-masing gitu ya. Tapi mungkin ini tipe kakak beradik cowok-cowok juga, dimana kita mungkin ada gengsi juga untuk ngasih tahu kakak kita atau adik kita harus ngapain. Terus satu lagi, terkadang kita juga egois dan sok tahu. Kayak kita ngerasa kita punya solusi untuk masalahnya. Misalnya aku ngerasa kayak Ruben orangnya pesimis nih, dia harus ketemu orang buat Optimis. sebenarnya buat optimis gitu, kurang kayak kalau mau dicepetin banget gitu lah. Tapi dulu ini juga proses nih menurut aku, pendewasannya salah satu ini gitu. Karena dari dulu aku ngerasa bisa ngerti masalahnya Mada atau Ruben kenapa dan harus diselesaikan dengan cara gimana. Tapi yang sekarang aku sadar adalah ternyata yang di mataku tuh solusinya sangat jelas, ternyata emang nggak bisa dipaksakan ke orang lain gitu. Jadi ya itu tadi sih, kayaknya perjalanannya kita yang unik dan tidak di-script sama sekali itu tuh ternyata terkadang bisa membawa ke solusi yang tadi aku maksud, tapi emang nggak bisa disimpulkan oleh orang lain aja lah gitu menurutku. Buat aku sih proses pengenalan diri yang selama ini udah aku lakuin semuanya tuh berdampak baik gitu. Dan kayaknya yang bikin bahagianya adalah rasanya jadi refresh dan jadi kayak punya cita-cita yang baru, ataupun jadi ngerti kenapa aku kayak gini sekarang gitu. Dan kayaknya itu penting banget untuk selalu punya motivasi untuk ngelakuin hal yang pingin kita lakuin gitu. Itu dia sih, yang penting selalu untuk ada waktu untuk evaluasi diri sendiri dan bisa lihat lagi kehidupan kita dari perspektif yang beda. Karena kalau nggak gitu ya nggak hidup. Langkah-langkah gitu sih sebetulnya yang paling enak adalah emang kita akhirnya bisa jadi relax menjadi diri sendiri kali ya, nggak ya udah emang nggak bisa jadi orang lain dan nggak apa-apa tentang itu gitu loh. Biasanya mungkin itu bagiku yang sulit kali ya, seringkali susah menjadi diri sendiri aja gitu kan. Sedangkan kalau lagi mungkin pengenalan diri dan self acceptance, penerimaan diri gitu, pengenalan dan penerimaan diri itu kalau lagi mencapai momen-momen seperti itu emang enaknya emang jadi sangat relax kali ya, bisa berelasi dengan manusia siapapun tuh dengan jujur dan otentik dan nggak dibuat-buat munafik ataupun gombal gitu. Jadi rasanya lebih relax aja gitu karena nggak ada yang disembunyikan atau nggak ada yang dipura-purakan gitu kali ya. Hi Great Minders, kami di Overtunes. Ini lagu terbaru kami berjudul Write Me Another Song. Selamat menikmati. It's still unclear to me what you're feeling. Do you want me here? Do you love me? It's understandable if it is not easy. You can take your time to feel the feelings. Times I spent with you, they are my greatest. I wish we could have more, if that's what you want to. So why don't we go to our favorite places? Live as if no one is really watching. 'Cause for a while it would be nice if you can write me another song with things you can't put in words. 'Cause I love them so more than you could ever realize. Write me another song with things you don't understand. Yeah, it really makes me feel like I know you well. I'll be waiting, no matter how long it takes. 'Cause you are worth fighting for.
so I'll wait. Call me naive, 'cause I'm a believer. You know life can go just like a movie. Oh, why don't we go to our favorite places? Live as if no one is really watching. 'Cause for a while it would be nice if you can write me another song, things you can put in words. 'Cause I love them so more than you could ever realize. Write me another song, things you don't understand. Yeah, it really makes me feel like I know you well. Oh, take me back to the day I fell. Make your heart know. Make your feelings show. I've waited a while. Won't you tell me now? Please tell me now. Out of everyone, I'm the one that's made for you. Now write me a song of the life you will live with me. Then I'll write mine too, saying I love you so. Then I'll write mine too, saying I love you so. Then I'll write mine too, 'cause I love you so.